Oke, kalau misalkan kalian sudah menghitungnya, coba kita akan cocokkan bersama-sama. Jadi kan IP-nya kan ada 20 ya. Jadi misalkan di sini 2 pangkat misalkan, kalau kalian ingat 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 11. Kalau 2 pangkat 5 berarti, dan juga 2 pangkat 6 berarti berapa berarti tinggal di ini aja, ini di copy, paste 2 kali pangkat 5 berarti tinggal tulis ini, tambahin lagi 2 nya, tambahin lagi 2 nya, tambahin lagi 2 nya, berarti 16 kali 2 32, 32 kali 2 4. Nah, jadi di sini untuk prefix berarti kan kalau tunggu bentar ya, 2 pangkat 4 kan berarti 32 dikurangin n berapa, 32 kurang n misalkan n nya ini kan 4, 32 kurang 4 berapa, 28. This is 28. Dan ini 32 dikurang 5 27, 27. Dan 32 dikurang 6 berarti 25. Nah, berarti untuk slash 28 ini ada 16 IP yang nantinya IP-nya ini nanti kan dibaginya ini. Nah, untuk slash 27 ada 32 IP dan slash 25 ada 64 IP. Nah, sekarang kita cocokkan 16 IP ini cukup nggak buat 20 komputer dengan 20 IP? Nggak cukup ya. Nah, slash 25 dengan total IP 64 ini cukup nggak? Tunggu dulu. Slash 27 ini dengan total IP 32 ini cukup nggak buat IP 20? Cukup. Slash 25 untuk total IP dengan total IP 64 cukup nggak? Cukup. Hanya saja ini sedikit lebih banyak dari prefix sebelumnya. Ini bukan prefix 25, maaf. Prefix 26. Salah ngitung. Jadi 64 ini kebanyakan ya kalau dibandingkan dengan slash 32. Karena kalau dihitung-hitung slash 32 ini yang paling pas. Karena nggak kekurangan dan nggak kelebihan gitu. Nah, berarti kita menggunakan prefix 27 ya. Untuk subnet max berarti kita hitung dari sini. Subnet max itu kan 255. Terus ininya 256 dikurangin 32 sama dengan berapa? 256,32. Kalkulator dulu. Saya harus ngitung. 256 dikurang 32 sama dengan 224. Berarti subnet max-nya 224. Untuk IP broad network-nya berarti pertama kita tulis dulu nih IP ininya, IP yang akan dikasihnya ke komputer. Kita tulis dulu. Berarti 172.16.30. Nah, X-nya ini berapa? Nah, untuk yang 3 oktet ke depan ini untuk kelas C itu nggak bakalan diganti-ganti, melainkan yang digantinya itu hanya oktet yang keempat atau oktet yang terakhir. Itu untuk kelas C. Beda kalau kelas B, nanti ininya diubah, bisa diganti-ganti. Kalau kelas A, ininya bisa diganti ketiganya, dan ini mutlak gak bisa diganti. Kalau kelas B, ininya mutlak. Kalau kelas C,
ininya mutlak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk X-nya ini berapa. IP network itu kan first kan ya. Nah, berarti dia kan ada 32 IP. First-nya itu kan 0. Ya kan? Nah, berarti untuk IP broadcast-nya kita kopikan, ganti broadcast. IP broadcast-nya berarti less. Nah, less dari 32 berapa? 32, cuman 32-nya ini kan nggak bisa dipakai. 32-nya ini kan nanti kan dikurang 1, berarti 31. Tuh. Tapi kalau kalian lihat, ini kita masih bisa bikin ruangannya lagi. Karena ini belum nyampe angka sampai 255. Jadi kita bisa tulis lagi di sini. Kita kopikan saja. Kita kopikan, paste. IP networknya berarti habis dari 31, 32. IP broadcastnya berapa? 32 tambah 32 kan 64. 64 dikurang 1, 63. Nah, ternyata ini masih bisa dipakai. Nah, berarti caranya supaya simpel, caranya kayak tadi, seperti video sebelumnya. Terus ini N, terus misalnya sini B, broadcast. IP awalan kan 0, IP network. Total IP-nya kan dari prefix berapa tadi? Prefix 27. Itu kan 32 kan. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 32. 32 tambah 32, 4. 64 tambah 32 berapa? 64 tambah 32 berapa? 9. 96. 96 tambah 32 128. Terus sampai 25 berapa? 24, dan pastinya di sini nanti terus sampai mentok. Nggak bisa hitung. Enggak bisa hitung, maksudnya enggak. Jadi kalau misalnya lanjutin lagi nih ya, 128 tambah 32 berarti 128 tambah 32 160 tambah 32 192 tambah 32 lagi 2, hitung dulu berapa, 192 tambah 32 224 tambah 32 256. Nah, oke. Nah, berarti di sini 224, sini 256. Broadcast-nya itu tinggal dikurangin 1 dari yang di atasnya ini. Berarti 32 dikurang 1, 31. 64 dikurang 1, 63. 96 dikurang 1, 95. 128 dikurang 1, 127. 160 dikurang 1, 159. 192 dikurang 1, 191. 224 dikurang 1, 223. 256 dikurang 1, 255. Nah, berarti ini nggak bisa dipakai karena 256 udah mentok. Nah, berarti untuk slash 27 ini kita bisa buat ruangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruangan atau 8 blok subnet untuk slash 27. Nah, sekarang kembali lagi ke persoalannya. Itu sekarang kita ingin mencari IP range. Berarti IP range-nya mah gampang aja ya, kalian mah udah ngerti. Kalau IP range kan berarti tinggal tulis di sini aja. Range. Tengah-tengah kan antara ini. Nah, range-nya itu ya antara 0 sampai 31, antara 32 sampai 63, antara 64 sampai 95, antara 96 sampai 17. Oke?
Jadi misalkan IP-nya itu 172.16.30 titik misalkan 67/25. Slash 25 kan ada ini kan ya, dia kan ada di kedua IP. Nah, tapi di sini saya misalkan ya, maaf ya. Misalkan di sini komputernya IP-nya itu 172.16.30.67 dengan slash 25. Nah, komputernya ini masuknya itu di blok subnet yang mana? Karena slash 25 ini slash 25 kan. Slash 27 ini kan banyak kan ya, ruangannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 ruangan. Cuman IP range-nya itu 67. Nah, berarti kalau misalkan sini IP range-nya 67, untuk IP network-nya berapa? 67. Berarti cari nih. Yang antara 67 yang mana? Kosong ke 31, antara 67 enggak? Enggak. 32 ke 63. Di antara 32 sama 63 ini ada angka 67 enggak? Enggak. 64 sampai 95 ada angka 67 enggak? Ada. Nah, berarti IP network-nya 172 16 64 30 64 dan IP broadcast-nya 172 16.30.95. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ulangin lagi, misalkan komputer ini nih, komputer yang di sini itu udah ada, dia kan pakai slash 25 kan. Jadi kan komputer ini kan yang di sini efektifnya kan pakai slash 25. Nah, berarti kita bisa nih mau pakai IP block subnet yang ini, yang di sini, yang di sini nih, ataupun yang di sini, ataupun di sini, ataupun di sini, ataupun antara ini bisa. Karena dia masuk ke dalam jumlahnya itu cukup. Itu berarti IP range-nya sini ada tiap-tiap ruangan ini IP range-nya itu ada 30. Enggak 32 lagi. Karena duanya ini kan dikurangin network sama broadcast gitu. Oke. Kalau masih nggak paham, saya tanyakan aja di kolom komentar. Kalau memungkinkan untuk diulang kembali. Sampai jumpa di video setelahnya.